Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Salaman 1, kepada wali murid, tidak lupa kepada siswa-siswi yang hari ini hadir, yang hingga pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 dalam rangka sosialisasi program guru penggerak. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SDN Salaman 1 kepada Bapak Marhaban SPD, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan juga calon guru penggerak untuk tingkat nasional, yaitu dari SD Negeri Salaman 1. Untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Bastiah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Salaman 1, Bapak Marhaban SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Salaman 1, yang kami hormati perwakilan paguyuban wali murid. Yang pertama dan utama, senantiasa marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dipertemukan di ruangan ini semuanya dalam keadaan sehat dalam acara sosialisasi modul 1 paradigma dan visi guru penggerak di SD Negeri Salaman 1. Kita mulai dari modul 1 yang kami peroleh yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Dalam modul 1 ada 4 submodul yang kami pelajari. Yang pertama yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia. Yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat membangun budaya positif. Namun pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan yaitu modul pertama dan modul yang terakhir submodul 1.4 gitu. Dalam modul 1.1 kita belajar tentang refleksi pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Terutama ini disampaikan pengajaran itu menyampaikan ilmu atau kecakapan hidup yang berfaedah. Sedangkan pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Di sini kita tahu bahwa anak itu memiliki kodrat yang sudah dibawa sejak lahir, dan kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini kita semakin tahu bahwa guru dalam mendidik itu hanya menuntun, tidak bisa memaksakan kodrat yang sudah dimiliki anak. Dengan tuntunan yang kita berikan, dengan tujuan anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di masyarakat, dan kita tekankan lagi di dunia dan di akhirat. Amin. Dari sini ada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Poinnya yang pertama yaitu pendidikan adalah tuntunan. Jadi Bapak Ibu guru di sini kita menuntun tumbuh kembang anak, jadi tidak bisa mencetak, tidak bisa juga memaksa. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Anak sudah mempunyai kodrat, yaitu dia merdeka. Dia sudah bisa menentukan pilihan, namun perlu dengan tuntunan dari guru. Baik itu guru di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, pendidikan berpihak pada anak. Ini yang saya rasa masih sangat kurang, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang memerdekakan anak. Kemudian anak bukan tabula rasa, anak sudah mempunyai kodrat yang dibawa sejak lahir, jadi kita tidak bisa memaksa.
oh kowe kok ora iso matematika kepiye, padahal harus diulang podo. Nah, dari sini kita menyadari bahwa setiap anak sudah punya bekal kodrat masing-masing, sehingga tidak boleh memaksakan anak harus mempunyai kemampuan yang sama dalam satu kelas. Yang kelima, pendidikan adalah menanam budi pekerti. Itu yang berat saat ini bagi kami, terutama dalam pendidikan, itu adalah menanamkan dan membudayakan budi pekerti yang baik pada anak-anak, apalagi di masa globalisasi di mana media-media yang serba canggih itu sangat mempengaruhi karakter anak. Selanjutnya, pendidikan ibarat petani. Jadi Bapak Ibu guru di sini dalam mendidik anak-anak, menyemai benih itu sudah ada bibitnya masing-masing. Kita menyemai benih jagung, nanti tumbuhnya tidak bisa jadi padi, tetaplah menjadi jagung. Benih padi yang sama mempunyai seri yang berbeda, itu juga akan tumbuh menghasilkan yang berbeda. Setelah itu kita juga perlu mengolah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, sehingga sampai pada masa panen yang bermanfaat untuk keluarga, nusa, dan bangsa. Dan selanjutnya, pendidikan untuk menyampaikan pesan suci. Jadi dalam pendidikan, insya Allah yang Bapak Ibu guru sampaikan di sini hal yang baik, pembentukan karakter yang baik, yang bermanfaat untuk anak didik. Nah, di mana pendidikan itu berlangsung? Siapa yang menjadi guru? Ada trisentra pendidikan. Jadi yang pertama, pendidikan yaitu dalam keluarga. Ini merupakan pokok dan basic, di mana orang tua adalah guru pertama bagi anak didik. Kemudian yang kedua, di sekolah kami Bapak Ibu guru insya Allah turut serta dalam pembentukan karakter dan penyampaian ilmu yang bermanfaat, serta dalam masyarakat yang tidak kalah penting, ini memberikan dampak serta pengalaman tersendiri yang tidak diperoleh di rumah maupun di sekolah. Jadi guru di rumah, di sekolah, dan di masyarakat kita harus berpegang teguh. Menurut Ki Hajar Dewantoro sebagai guru, kita memegang 3 semboyan, yaitu yang pertama ing ngarsa sumtulodo. Jadi tidak hanya memberi contoh, tapi kita berusaha untuk menjadi contoh yang bisa dilihat, yang bisa diamati anak didik setiap saat. Di depan menjadi contoh. Kemudian ing madya mangun karso, bergaul dan berinovasi. Di tengah kita bersama-sama dengan anak, kita ngeblur, kita menjadi sahabat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah di sini, tuturi handayani, Bapak Kepala Sekolah selalu memberikan dukungan kepada guru, kepada siswa untuk kemajuan SD Negeri Salaman 1 dan pendidikan pada umumnya. Nah, salah satu tujuan dalam pendidikan guru penggerak yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di masa globalisasi, anak-anak diharapkan bisa berkebinekaan, bergaul, bekerja sama dengan semua pihak, berkebinekaan global. Tapi kita tetap mempunyai kesatuan rasa nasionalisme. Selanjutnya, gotong royong itu merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kemudian kreatif. Tuntutan zaman semakin kuat, maka anak-anak juga sangat dituntut untuk kreatif. Kemudian bernalar kritis, kita bisa menyikapi apa yang terjadi dengan pertimbangan baik benar, dengan pertimbangan ilmu yang sudah kita peroleh. Dan selanjutnya mandiri. Setiap anak harus mandiri, karena pada akhirnya nanti anak akan lepas dari keluarga dan akan menjadi jiwa pribadi yang akan bermanfaat, berjuang untuk bangsa dan negara.
Selanjutnya di modul 1.4 yaitu mengembangkan budaya positif di SD Negeri Salaman 1. Untuk definisi budaya positif di situ sudah ditayangkan. Di SD Negeri Salaman 1 budaya positifnya Masya Allah luar biasa, sudah bagus sekali. Maka dari sini kita setelah masa pandemi yang sekian lama anak-anak banyak belajar daring, sehingga kita berusaha kembali mengembalikan budaya positif yang sebelumnya sudah terlaksana dengan baik. Terbentuknya budaya positif yang pertama yaitu dari area kelas terlebih dahulu. Kita membuat peraturan kelas, namun peraturan kelas itu sifatnya masih lemah, karena dengan peraturan anak akan merasa yang ada hanya hukuman jika melanggar. Jadi anak melanggar aturan, anak menepati aturan itu hanya untuk menghindari hukuman atau agar aman tidak terkena hukuman. Maka yang lebih kuat yaitu adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu lebih kuat dari aturan, karena kita buat dari guru dan dari siswa setelah dimusyawarahkan dan kita sepakati bersama-sama. Jadi itu dianggap sebagai kebutuhan dan diyakini itu harus kita laksanakan tanpa paksaan dan tanpa takut adanya hukuman jika melanggar. Selanjutnya dengan keyakinan kelas diharapkan akan tercipta lingkungan yang positif dalam kelas. Lingkungan positif kemudian berimbas menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam jangka waktu lama, yaitu membentuk budaya positif. Saya menjadi tahu bahwa posisi guru kontrol guru di kelas itu ada 5 posisi. Yang paling bawah yaitu guru penghukum. Itu sebelumnya saya seperti itu. Dengan tindakan memarahi, mengkritik, menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Meskipun tidak kekerasan fisik, mungkin seringkali dalam hal ini pun saya masih kok andalannya kok marah. Ternyata dengan marah itu tidak menyelesaikan masalah dan anak-anak jadi kebal dengan kemarahan gurunya. Akibat dari ini, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas di sekolahnya. Selanjutnya, pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi anak melanggar lagi itu sebagai bentuk perlawanan. Karena anak sebenarnya sudah memerdekakan anak, guru harus memberikan fasilitas bukan sebagai penghukum. Selanjutnya, motivasi yang berkembang itu hanya motivasi ekstrinsik dari luar saja. Selanjutnya, guru pembuat rasa bersalah. Saya juga sering seperti itu. Kaya-kaya rumangsa dhewe paling sedih, paling kesel ben murid rumangsa salah. Ternyata itu juga level yang rendah. Mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Bapak ibu kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu bagaimana? Nah seperti itu siswa akan merasa berkecil hati, merasa bersalah. Selanjutnya perilaku anak akan rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan apa-apa takut salah. Jadi anak akan takut untuk berkembang, takut mencoba karena nanti sudah ada perasaan minder. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi guru kontrol sebagai teman. Ini sudah menganggap siswanya sebagai teman, membuat pemakluman. Yo maklum terus. Tapi dengan seperti ini masih ada akibatnya, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Demikian siswa akanlah rapopo, bebas mesti rapopo, tenang baik, maklum. Seperti itu juga kurang menimbulkan rasa kesadaran pada anak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pengawas. Guru mengawasi, memantau dan mencatat. Kamu sudah tahu aturannya kan? Ya, jadi itu sudah lebih lembut daripada tingkatan 1, 2, 3. Kemudian murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi di sini sudah tahu kesalahannya tapi belum menuju kepada solusi dari apa yang harus dilakukan dari perbuatan tersebut. Pola perilaku, orientasi pada ganjaran dan hadiah. Jadi anak, wah aku benar oleh hadiah. Seolah-olah belum intrinsik tapi biar mendapatkan pujian atau hadiah.
Motivasinya masih motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Selanjutnya yaitu yang seharusnya dilakukan oleh saya, oleh guru dalam menangani berbagai kasus di sekolahan, dan ini sangat-sangat sulit sekali. Bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita selalu sabar dan memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi pada anak didik tanpa menyalahkan, tanpa memberi hukuman, namun dengan memberikan kesadaran anak didik tanpa mempermalukan, dan anak didik sadar dengan sendirinya akan kesalahannya dan siap untuk melaksanakan perbaikan. Dan saat anak itu kembali ke kelompoknya itu tanpa ada rasa malu atau dipermalukan. Di sini tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Mengapa kamu melakukan ini? Jadi tidak serta-merta kita langsung ngejudge anak, "Kowe salah." Tapi kita cari dulu, kita validasi dulu benar tidaknya yang mana, kemudian nanti kita tanya, "Mengapa kok kamu sampai begini, ada apa?" "Bu guru tahu kamu itu anak yang baik, biasanya tidak begitu kok, tumben gelut ono-opo," mungkin istilahnya begitu. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Nanti anak akan mengutarakan sendiri, anak akan memperbaiki dengan apa, itu pilihan anak sendiri. Pola perilakunya anak akan tumbuh disiplin dari dalam diri. Selanjutnya motivasi yang berkembang yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebelum dilakukan restitusi dan setelah dilakukan restitusi itu, anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini bukan sebab akibat, kamu salah iki njuk kudune ini, tapi ini merupakan belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan guru ataupun dengan teman lawan dari permasalahan tersebut, berupa tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, kalau seperti ini kamu mau bagaimana, tidak dipaksa. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini sebenarnya membantu anak untuk refleksi. Oh, aku ke koyo ngene, aku ke salah, kudune ngene, tapi tanpa kita menyalahkan anak didik. Selanjutnya kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti ada sebab mengapa terjadi permasalahan tersebut. Sebenarnya terjadi permasalahan itu karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misal kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan yang lainnya. Jadi jika ingin dihargai kok ternyata temannya ngejek, oh dia merasa tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga dia marah. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, tanpa menimbulkan rasa bersalah, tanpa membuat anak minder dan takut, tapi menimbulkan kesadaran anak untuk memperbaiki tanpa paksaan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tujuan utamanya itu solusi, bukan permasalahannya diungkit-ungkit terus, bukan sebabnya yang diungkit-ungkit terus, tapi kita fokus penyelesaian masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah permasalahan, anak siap dengan konsekuensi, anak siap kembali ke kelompoknya tanpa ada beban mental, tanpa ada beban moral, karena dia sudah melakukan kesalahan sebelumnya. Next. Selanjutnya dalam restitusi ini ada 3 tindakan pokok. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saat anak gelut, saat emosi meluap, kita stabilkan identitas.
agar suhunya stabil, anak bisa diajak komunikasi tanpa emosi. Bisa kita gunakan, setiap orang pasti pernah punya kesalahan, guru juga pernah, jadi tidak usah takut kamu salah dewi. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah, kita validasi digenahke sebenarnya seperti apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti anak tanpa paksaan dia akan cerita dengan sendirinya. Oh, ternyata dia punya kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Dia kebutuhan tentang kebebasan dan ingin diakui yang tidak terpenuhi. Kemudian kita bisa bertanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Meski tidak berkelahi, kemudian yang ketiga, setelah validasi anak sudah tahu kesalahannya, penyebabnya, sekarang kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? Sudah ada kesepakatan, misalkan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Kemudian selanjutnya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Pasti anak akan menjawab dengan sendirinya, saya ingin menjadi anak yang baik, Bu. Saya minta maaf. Itu tanpa kita paksa anak minta maaf, nanti dengan sendirinya itu anak akan mengucapkan itu. Dan di langkah yang terakhir nanti kita tawarkan konsekuensinya anak mau bagaimana. Terutama jika terjadi permasalahan antara anak dengan anak, seringkalinya seperti itu seringkali. Namun ini konsepnya juga masih pada anak, belum bisa dilakukan sekali langsung berhasil, itu belum bisa. Kita harus lakukan seperti berpola sehingga itu menjadi suatu kebiasaan dan menjadi budaya dalam kelas. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, demikian garis besar dari materi submodul 1.1 dan 1.4. Selanjutnya Bu Novi akan ditampilkan rancangan aksi nyata berdasarkan materi yang diperoleh. Rancangan aksi nyata. Rancangan aksi nyata yaitu untuk mewujudkan kelas 5A yang aman dan berkarakter. Di sini anak-anak kelas diharapkan yang pertama biasa tersenyum ramah saat bertemu dengan guru, teman, menyapa dengan baik. Yang kedua, mengucapkan salam saat masuk kelas dan keluar kelas, dan itu ternyata juga sulit. Alhamdulillah melalui pembiasaan pelan-pelan anak-anak terbiasa. Yang ketiga, siswa terbiasa mengucapkan kata yang baik kepada guru dan teman. Kemudian siswa terbiasa berperilaku baik terhadap guru dan teman-teman. Tolak ukur dari keberhasilan ini, yang pertama, siswa saling menyapa saat bertemu dengan guru atau teman. Kemudian budaya salam saat masuk dan keluar kelas. Yang ketiga, siswa berbicara dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, siswa menunjukkan perilaku sopan terhadap guru dan teman, serta siswa menunjukkan perilaku akhlak mulia. Yang sudah kami lakukan yang pertama yaitu sosialisasi pentingnya budaya positif kelas, sudah disampaikan di kelas ya Mas, Mbak, seringkali setiap kali disampaikan. Kemudian sosialisasi tentang kesepakatan di kelas, anak sudah diskusi dalam kelompok kecil membuat kesepakatan kelas, kemudian dimusyawarahkan tiap kelompok sehingga terbentuk kesepakatan kelas, dan memastikan semua siswa paham akan kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Setelah itu sambil melihat mengamati perjalanan dalam perwujudan aksi nyata ini, guru melakukan monitoring jalannya kesepakatan kelas dengan posisi kontrol manajer. Kami berusaha untuk bisa posisi kontrol manajer yang kelima tadi disampaikan. Kemudian yang kedelapan, melihat berhasil tidaknya tindakan aksi nyata. Selanjutnya kita evaluasi dan rencana tindak lanjut dari hasil aksi nyata ini. Untuk aksi nyata ini sudah kami laksanakan dari awal
dari Desember, dari pasca setelah jeda akhir semester, insya Allah sampai akhir Januari. Selanjutnya waktu untuk tanya jawab kami persilahkan. Insya Allah narasumber akan menjawab. Bukan bertanya, hanya sekedar sharing aja, berbagi dari pengalaman yang ada gitu. Memang untuk menerapkan itu semua tidaklah semudah kita membalik telapak tangan. Apalagi ini kan objek yang kita hadapi itu benda hidup, anak-anak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Apalagi tadi dari termasuk dari segi keluarga itu jelas beda-beda. Nah, kebetulan kita kan di sini juga akan berusaha, intinya kan istilahnya membangun kebinekaan dulu di dalam kelas itu. Tapi cenderungnya itu permasalahan yang lebih timbul utama itu saat kita pemilihan karakter untuk anak-anak yang akan menjadi penggerak di situ, itu yang sulit. Karena bagaimana juga bahkan anak itu sendiri malah kadang menjadi pelopor, dia itu malah menjadi pemimpin untuk istilahnya bahasanya apa ya, program yang kita buat sedemikian rupa, dia yang kita gadang-gadang diharapkan, malah dia sendiri yang kadang cenderung istilahnya merasa pertama, kadang merasa wah, yang kedua dianya sendiri juga penggerak untuk kekacauan itu loh. Repotnya itu di situ. Lah kita mau kasarannya mau gimana ya? Istilahnya ini anak yang kita gadang mohon maaf nih bahasanya, mau kita tekan karena dia harusnya bisa menjadi contoh. Nah ini kita terkendala ke model paradigma itu tadi, itu bagaimana Ya, terima kasih. Monggo dijawab Bu Taslia. Kalau seperti yang disampaikan seperti itu, kita kembalikan ke kodrat anak. Ya, namanya masih anak itu, dia sudah membawa kodrat, tapi perlu kita bimbing, perlu kita tuntun agar semakin kuat kodrat yang baik, karena pada awalnya dia sudah merdeka dalam kodrat, maksudnya itu dia suci murni, tinggal kita bersama memberikan penguatan, kita memberikan tuntutan, dan itu merupakan tugas besar bagi guru untuk bisa sabar, serta setiap hari kita pantau. Dari pantauan itu kemudian jika kita masih menemukan ternyata dia belum memberikan imbas yang positif seperti yang diharapkan, maka kita bisa melakukan restitusi seperti yang tadi disampaikan. Kita fokus ke solusi tanpa menyalahkan, tanpa ngejudge anak tersebut. Diharapkan kita bisa, meskipun memang perlu waktu dan perlu usaha yang sangat telaten itu Pak Fajar. Semoga kami Bapak Ibu Guru bisa memberikan kesadaran kepada anak tentang budaya positif bagi kita semuanya. Demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara pada hari ini. Alhamdulillah sudah bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama.